Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penanganan perkara dugaan suap penyaluran bantuan kepada KONI tahun anggaran 2018. Perkara ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 18 Desember 2018 terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI tahun anggaran 2018. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang tunai di kantor KONI sebesar 7,4 miliar rupiah dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. EFH, Sekretaris Jenderal KONI, JEA, Bendahara Umum KONI, MUL, Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga, AP, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, ET, Staf Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebanyak 2 tersangka, EFH dan JEA, telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. 3 tersangka lainnya masih menjalani proses persidangan. Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar 17,9 miliar. Dalam perkara tersebut diduga KONI pada tahap awal mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut diduga sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13% dari total dana hibah 17,9 miliar rupiah, yaitu sejumlah 3,4 miliar rupiah. Pada proses persidangan telah muncul dugaan penerimaan oleh pihak lain di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan atau pihak lain terkait dengan penggunaan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi melalui asisten pribadinya. Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara yang diduga terjadi adalah sebagai berikut. IMR yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019 dan saudara MIU adalah asisten pribadi Menpora. Dalam rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah 14 miliar 700 juta rupiah. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu tahun 2016 tahun 2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total 11 miliar 800 juta rupiah. Sehingga total dugaan penerimaan adalah 26 miliar 500 juta rupiah. Jumlah tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora.
Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Sebelumnya, proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil EMR, Menteri Pemuda dan Olahraga, sebanyak 3 kali. Namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada tanggal 31 Juli, tanggal 2 Agustus, dan tanggal 21 Agustus 2019. KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi EMR untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan. KPK akan tetap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diamanatkan Undang-Undang KPK dan amanat dari masyarakat agar dapat menangani kasus korupsi secara independen, sembari secara paralel tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di instansi pusat maupun daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.